Kalau ini tukang kan dia nanti bohong. Ya bohong urusan sama Allah, kita nggak dosa. Nah di sini syarat hewan kurban. Jadi kurban itu boleh laki, jantan maupun betina. Kalau onta itu minimal umurnya mesti lebih dari 5 tahun. 5 tahun 1 bulan, 5 tahun 2 bulan, 5 tahun aja nggak boleh. Kata ada sebagian mengatakan 5 tahun aja nggak boleh. Mesti 5 tahun lah lebih masuk yaitu masuk tahun kelima, artinya lebih dari 5 tahun. Sapi kurban itu berumur lebih dari 2 tahun. Lebih dari 2 tahun buat sapi. Buat kambing dibagi dua. Kalau kambing kacang yang kambing pas-pasan dagingnya itu kambing kacang tuh kan, maka mesti 2 tahun. Tuh, kalau kambing itu mesti 2 tahun kambing kacang. Tapi kalau kambing gibas yang besar kan beda tuh jenisnya. Itu 1 tahun nggak apa-apa. Bahkan kalau dia udah kupak, domba pun juga nggak apa-apa asal udah kupak. Nah, tapi kalau kambing kacang mesti 2 tahun. Terus masalah hewan kurban perlu diperhatikan, nggak boleh ada cacat. Sesuai dengan hadis Nabi, ada 4 yang nggak boleh diperhatikan. 1, ya, yang cacat sini nggak boleh matinya picak, ya. buta sebelah pun nggak boleh. Jadi beli hewan hati-hati, ya, buta nggak sah tuh korban kita itu. Yang kedua, nggak boleh pincang, nggak boleh pincang. Tapi kalau kakinya sakit dikit gimana ya? Masih boleh. Tapi kalau dipincang jalan susah itu nggak boleh. Yang ketiga, kalau nih kambing penyakitan, bisa gila, ya, ibaratnya penyakitan lah. Ya, yang dagingnya itu nggak layak untuk dimakan. Yang keempat, lauk kurus. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ya. Nah, ini masalah kurban. Hanya singkat-singkat aja. Terus, ya, jadi kalau kurban nazar nggak boleh tuh daging kita makan, mesti sedekahkan semua. Takyin juga semua. Kalau kurban sunnah kayak kita biasa ini maka afdol kita makan. 1/3 buat kita, 1/3 buat keluarga kita, kerabat kita, baru 1/3 kasih fakir miskin. Ini kagak orang cuma kurban 1 kambing semuanya buat dia kayak korban gitu. Ya. Dan yang perlu diperhatikan masalah kurban, ya, 1, kurban itu batasnya dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Sampai tanggal batas akhirnya sampai tanggal 13 Dzulhijjah waktu asar sebelum terbenam. Jadi kalau antum pengen kurban tanggal 10 itu lebih bagus. Tapi ingat, setelah melakukan sholat id dulu tuh, nggak sah tuh kalau sebelum sholat id kita kurban, nggak sah. Selesai sholat id, ya kira-kira masuk waktu duha dah, udah selesai. Terus nggak bisa tanggal 10, nggak apa-apa, tanggal 11 juga nggak apa-apa. Tanggal 12 boleh nggak Habib? Boleh. Tanggal 20 Dzulhijjah boleh. Tanggal 13 boleh nggak? Boleh. Tapi ingat sebelum maghrib, khusus tanggal 13 Dzulhijjah sebelum maghrib. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i batasnya itu sampai tanggal 13 Dzulhijjah asar batasnya. Adapun mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik sampai tanggal 12 Dzulhijjah. Ya. Apa kita lanjutin. Terus ini perlu diperhatikan. Ya, kulit kepala nggak boleh kita bayar upah dengan kulit atau kepala. Umpama tukang jagal, ini kulitnya buat bapak sebagai upah, nggak boleh. Tukang jagal kita bayar pakai duit. Ya. Kalau kita mau kasih hadiah nggak masalah, tapi nggak boleh kita jadikan sebagai upah. Ya. Nah ini tentang masalah kurban. Mungkin ada yang pertanyaan, silakan Pak Alehi Faletafadol tentang masalah kurban maupun Dzulhijjah, silakan. Kita belum kita akikah, Ya. tapi kita kurban. Boleh. Justru afdolnya dulu masuk kurban, justru hakikah afdolnya kurban dulu. Karena udah masuknya waktunya kurban. Cuman bedanya kalau hakikah
kasih orang dalam keadaan matang. Terus bagaimana Habib? Kalau ada sapi 7, ada sapi kan buat 7 orang kan. Ini satu sapi patungan 7 orang. Ada 7 orang nih. 3 orang ini niatnya mau korban. Niatnya korban. Sisanya kan 4 orang. Sisanya 4 orang itu niatnya bukan mau korban tapi mau hakikah. Boleh tak? Boleh. Itu boleh. Ada lagi moga? Pertanyaan? Silakan. Yang mau bertanya silakan. Ya. Ada Ustaz meneruskan semuanya. Kalau boleh dia juga. Ya. Kalau korban tidak boleh menjual kulit kambing ada lain. Iya. Kalau korban yang menjual tak kambing. Ya. Nah darinya kadarnya. Aduh. Kenapa? Amal buatan. Kalau tidak menjual tidak tolak. Sudah dari itu. Dari nggak boleh hadis riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib nggak boleh menjual itu kulit apa nggak boleh dijual dia. Itu apa? Cuma tidak boleh pada kalau boleh dijual kulitnya pada lain. Itu buat saja saja. Juga kalanya tidak menjual, tapi untuk beli saja pada lain. Oke dari ini darinya. Ya, dari siapa? Amal buatan. Dia berkambing dari orang. Dan siapa yang amal buatan? Kebetulan dia akan tolak. Nah, jadi ditanyakan apakah boleh dijual begitu? Iya. Nggak boleh dijual. Kalau boleh kan itu. Nggak boleh dijual. Jadi kulit apa kita perjualbelikan nggak boleh. Yaitu buat disedekahkan. Ya, umpama kita sedekahkan masjid nih buat beduk, disilahkan nih. Gitu. Kan bisa tuh kulit tuh dibuat beduk. Terus ada lagi yang perlu abang tahu, bagaimana nih dalam keadaan menyembelih? Menyembelih itu mesti kita langsung sekali tebasan, nggak boleh kita lama begitu, ya kan? Kita berhenti begitu nggak boleh, mesti sekali godotan. Kecuali kalau tiba-tiba ada uzur kita itu namanya todot tangan kesemutan, jatuh di pisau ini belum terputus nih, maka langsung cepat ambil, nggak boleh lama-lama, langsung kita lanjutin pendapatannya. Terus yang terakhir, Habib bagaimana nih hukum membaca Bismillah? Kita ternyata potong nggak pakai baca Bismillah, itu sah apa enggak kan begitu tuh? Ya nggak menyebut nama Allah. Nah, di dalam mazhab Imam Malik itu nggak sah, tapi dalam mazhab Imam Syafi'i itu sah. Itu sah walaupun dia kagak memakai baca Bismillah, tapi nggak afdol. Ya, tapi nggak afdol, hukumnya makruh. Tapi boleh nggak dimakan? Boleh, karena ada dalilnya. Ya, dalam hadis dulu ada orang bertanya, ya Rasulullah, saya itu dikasih daging sama orang Arab Badui. Saya nggak tahu nih Arab Badui ini motongnya pakai baca Bismillah apa enggak. Lalu Nabi mengatakan, maka sekarang kau pengen makan tuh daging, makanlah asal kau baca Bismillah. Kau makan baca Bismillah, udah Bismillah makan. Itu dalilnya begitu. Ya. Nah, jadi jangan kalau orang lupa baca Bismillah terus dia nggak jadi kurban, nggak, itu bukan, tapi kurang adab, kurang akhlak, ya. Tapi kalau tanya sah nggak, halal nggak, halal, tapi kurang adab, kurang afdol. Ya. Yang haram kita berkurban ya selain atas buat Allah, itu haram tuh. Ya, umpama kita menyebut saya kurban demi untuk Lata dan Uzza, nggak boleh. Ya. Atau saya kurban saya persembahkan selain dari Allah, itu yang haram, nggak boleh. Paham sampai sini? Mungkin ada pertanyaan lagi? Betul. Bertanya apa? Kalau udah ngerti, alhamdulillah. Udah tutup majlis kita. Ya, sekali lagi saya himbau, ini mumpung masih awal 2 Dzulhijjah, masih ada 8 hari lagi kita manfaatkan hari
sampai 10 Dzulhijjah ini kita isi dengan amal soleh. Banyak kita beristighfar kepada Allah, banyak kita berzikir, banyak kita berdoa, sholat sunnah kita tingkatkan, baca Quran, karena ini hari yang terbaik. 10 Dzulhijjah ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah pahalanya besar, bahkan pahalanya itu bisa melebihi jihad fisabilillah. Maka sungguh merugi orang yang memandang remeh atau tak meningkatkan keimanannya di hari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ya. Al-Fatihah bin Yatul Qubul Tamam kulli sulam ma'mul wa ila hadratir Rasul batullah ummiha wa baliha wa baniya mahabbiha bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bi anwaril Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi jahi suratul Fatihah bi haibati suratul Fatihah. Allahumma ya waliya kulil khair wa ya mu'tiyan kulil khair wa ya mutafaddilan bi kulil khair salli ala sayyidina Muhammad imam ahlil khair salatan taftahu lana biha abwaaba kulil khair wa tughlibu alaina biha abwaaba kulil khair wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i adada kulil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Buat malam Jumat depan kita libur karena kan malam takbiran ya. Jadi kita libur, insyaallah ketemu 2 minggu lagi insya